Bab 51 langsung mengalahkan Dava dalam satu gerakan. Dia adalah Jilson Lee. Dava tidak pernah melihat Jilson Lee, dia hanya meminta anak buahnya untuk pergi mengamati klub seni bela diri Jilson Lee dengan baik, menyuruh mereka mengingat wajah Jilson Lee, kemudian ketika Jilson Lee menghadiri pesta malam ini, dia baru membawa anak buahnya ke sana untuk memblokir Jilson Lee. Dia mengambil sebatang rokok dari sakunya, dia memiringkan kepala dan menyalakannya, dia melihat wajah Jilson Lee dengan teliti. Jilson Lee memiliki tinggi 1,8 meter, tubuhnya kurus, wajahnya putih dan tampan, wajahnya terlihat pucat seperti menderita suatu penyakit. Dia tampak lemah, seolah-olah Dava tidak perlu bertindak, dan ia sudah bisa terjatuh hanya dikarenakan embusan angin. Jika bukan karena anak buahnya pernah melihat Jilson Lee, bagaimanapun dia tidak akan pernah menyangka bahwa pemuda ini bahkan dapat melumpuhkan satu kaki Tuan Muda Sony, seorang mahasiswa yang pintar. Dia cukup sadis. Setelah dia berusaha begitu lama, dia akhirnya bertemu dengan Jilson Lee, melihat pemuda di depannya, senyuman tipis perlahan-lahan muncul di wajahnya. Tampaknya Jilson Lee bukan musuh yang ingin dia lumpuhkan malam ini, melainkan dia telah mencari seorang saudara yang telah lama dicari. Sungguh, pria yang di ruangan ini sangat setia, jika bukan karena dia menyerahkan dirinya sendiri, memang akan sangat sulit untuk menemukannya. Jilson Lee tidak tahu apa yang terjadi di dalam ruangan, dia hanya selalu berada di toilet sambil merokok dan melihat ponselnya. Dia malas untuk mempedulikan Ethan dan teman-temannya yang ada di ruangan, dia hanya mengira bahwa pesta hari ini akan segera bubar, jadi dia berjalan kembali. Sekarang, melihat adegan di ruangan, dia langsung mengerti 70–80%. Kalian anak buah siapa? Musuh Jilson Lee cukup banyak, ia sudah lama terbiasa dicari orang untuk balas dendam. Hanya saja dia tidak ingat orang-orang mana yang pernah ia singgung. Orang-orang ini tampaknya tidak memiliki banyak kemampuan, mereka seharusnya bukan musuh dari luar negeri. Bosku adalah orang terhebat di kota ini, murid Justin dari organisasi Eagle Claw, Angga. Menyebutkan tenang bosnya, Dava menunjukkan rasa bangga di wajahnya. Siapa Angga? Aku tidak mengenalnya. Jilson Lee menggelengkan kepalanya dengan ringan. Benar, kamu tidak mengenal Angga. Namun, keluarga Lan, keluarga kaya 10 teratas di kota ini, satu-satunya putra keluarga Lan, Tuan Muda Sony, dari grup finansial, kamu seharusnya mengenalnya bukan? Hehe, kamu cukup sadis, kamu tidak hanya mematahkan satu kakinya, kamu juga menggunakan pistol untuk melumpuhkan kakinya. Dava mencibir. Aku masih ingat dengan Sony, dia yang belajar taekwondo itu bukan? Orang ini terlalu kejam, terlalu agresif, aku pikir dia tidak cocok untuk belajar seni bela diri, jadi aku melumpuhkan satu kakinya. Ujar Jilson Lee. Jadi, bosku ingin melumpuhkan kedua kakimu. Bagaimana caramu melumpuhkan kaki Tuan Muda Sony? Bosku juga ingin aku melumpuhkan kedua kakimu dengan cara yang sama. Tatapan mata Dava terlihat sangat sadis, para anak buahnya bergegas menyerang Jilson Lee, dengan memegangi parang di tangan mereka dengan erat, mereka mengepung Jilson Lee tanpa menyisakan celah. Jilson Lee, kamu cepat lari. Melihat Jilson Lee dikepung, Tommy yang terbaring di bawah meneriakinya. Dia hanya orang biasa, dia belum pernah melihat dunia Jilson Lee, dia tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki oleh master seperti Jilson Lee. Dia mengkhawatirkan Jilson Lee, dia hanya ingin membiarkan Jilson Lee segera melarikan diri. Dia lebih rela dikepung dan diserang oleh Dava dan anak buahnya yang jahat, namun dia tidak rela Jilson Lee terluka. Dia masih tidak bisa membedakan Jilson Lee dan Fendi, sejak kecil hingga dewasa, dia sudah terbiasa melindungi Fendi. Kak Dava, aku sama sekali tidak mengenal Jilson Lee, kamu sudah melihatnya, Tommy ini adalah teman Jilson Lee. Kalian ingin memberi Jilson Lee pelajaran, bukan? Kalian cepat beri dia pelajaran. Dialah yang melumpuhkan satu kaki Tuan Muda Sony, ketika dia melumpuhkan kaki Tuan Muda Sony, aku menyaksikannya dengan mata kepalaku sendiri. Ethan dipukuli habis-habisan oleh anak buah Dava tanpa alasan, pada saat ini, tubuhnya terasa sangat sakit, dia merasa sangat kesal, jika bukan karena Jilson Lee, bagaimana ia bisa dipukuli tanpa alasan, ia hanya ingin Dava dan yang lainnya memberi pelajaran kepada Jilson Lee dengan sadis. Rendahan, kamu tutup mulutmu. Jika Jilson Lee dipukuli hari ini, aku akan pergi ke rumahmu besok untuk mencarimu balas dendam. Aku berjanji tidak akan membunuhmu, aku hanya akan memukulmu hingga setengah mati. Aku akan memukulmu 3 kali sehari, dan aku ingin memukulmu selama setahun penuh. Tommy langsung menendang Ethan. Brengsek, kamu berani memukulku. Ethan juga membenci Tommy, ketika dia melihat Tommy menendang dirinya, dia segera menyerang Tommy. Aku akan bunuh kamu. Tommy langsung meninju wajah Ethan, dia menjatuhkan Ethan ke bawah dan menekannya ke bawah, dia berkelahi habis-habisan dengannya. Dava belum melakukan sesuatu pada Jilson Lee, namun Tommy dan Ethan sudah berkelahi terlebih dahulu.
Melihat mereka berdua berkelahi, Dava sedikit mengernyit dan tidak senang. Tetapi melakukan tugas utama lebih penting, dia hanya melihat Tommy dan Ethan sebentar, lalu ia tidak melihat mereka lagi, dia menoleh dan melihat ke Gilson Lee. Katakanlah, kamu telah melumpuhkan kaki Tuan Muda Sony, sekarang saatnya kami untuk melumpuhkan kakimu ini, ingin kamu lumpuhkan sendiri atau membiarkan kami yang melumpuhkannya. Dava langsung menarik pistolnya dari pinggangnya dan tersenyum pada Gilson Lee. Kalian tidak dapat melumpuhkan kakiku. Gilson Lee menggelengkan kepalanya sambil tersenyum ringan. Kenapa? Apakah kamu masih ingin berkelahi dengan kami? Dava tersenyum. Ia adalah anak buah Angga, orang terhebat di kota ini, dan salah satu tangan kanan orang terhebat di kota ini. Dia adalah bos kejam di pusat kota ini, dia sangat ditakuti oleh para bos toko di pusat kota ini. Dia memiliki pistol dan memiliki 20 orang lebih anak buah, dia berpikir dia pasti akan bisa mengalahkan Gilson Lee. Namun Gilson Lee terlihat tidak berbahaya, ia terlihat seperti siswa SMA. Dia sangat penasaran, kekuatan hebat apa yang dimilikinya, sehingga dia bisa melumpuhkan satu kaki Master Taekwondo, Tuan Muda Sony. Bahkan jika kamu adalah Master Seni Bela Diri, kamu juga tidak mungkin bisa menjadi lawan kami. Gilson Lee tidak menjawabnya, dia hanya menatapnya sambil tersenyum. Ayo maju, biarkan kami melihat kemampuanmu. Dava bertanya sambil tersenyum. Melihat Gilson Lee dikepung oleh Dava dan yang lainnya, melihat Dava menunjuk kaki Gilson Lee dengan pistol, dan anak buah Dava semuanya memegang parang, Luna merasa sangat cemas, wajahnya pucat dan sangat ketakutan. Dia juga pernah melihat bagaimana Gilson Lee mengalahkan Tuan Muda Sony, dia sangat hebat, bahkan dia tidak menggerakkan tubuhnya, dan langsung melumpuhkan kaki Tuan Muda Sony dalam sekejap. Tetapi situasi saat ini, Gilson Lee tidak mungkin bisa menjadi lawannya. Dia merasa sangat bingung, bagaimanapun Gilson Lee adalah pacarnya yang telah ia setujui. Apakah dia harus mengatakan sesuatu untuk membantu Gilson Lee? Jika dia mengatakan sesuatu yang menarik perhatian Dava, takutnya dia sendiri akan celaka. Teman-teman Ethan dan Luna juga menyaksikan Gilson Lee dengan gugup, mereka hanya tahu bahwa Tommy itu memiliki 400 juta miliar, dan Tommy pantas ditakuti. Namun, Gilson Lee tampaknya hanya orang biasa, memperlakukannya dengan baik juga tidak ada gunanya bagi mereka. Tetapi Gilson Lee ini menyebabkan mereka berlutut, dan dua orang lainnya juga dipukuli, mereka dibuat ketakutan setengah mati oleh orang-orang ini, itu membuat mereka membenci Gilson Lee. Gilson Lee pasti tidak bisa mengalahkan mereka bukan? Gilson Lee ini takutnya akan mati hari ini. Katakan padaku, jika ingin berkelahi, bagaimana kamu ingin melawan kami? Dava bertanya sambil tersenyum. Terserah, ujar Gilson Lee. Oh, terserah itu maksudnya apa? Senyuman Dava semakin dalam, dia sangat tertarik pada Gilson Lee yang di depannya. Begini saja, Gilson Lee tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan langsung merebut pistol di tangan Dava. Dia menekan pistol ke dahi Dava dengan erat. Melihat pemuda yang terlihat tidak berbahaya di depannya, senyuman di wajah Dava langsung membeku seketika. Bab 52 dia juga harus meninggalkan sesuatu. Gilson Lee adalah master tingkat dewa, ketua prajurit luar negeri, ia memiliki cara yang sangat baik untuk merebut pistol musuh, dan kecepatan gerakannya sangat mengejutkan. Dava ini hanya preman biasa dengan anggota tubuh yang lemah, gerakannya memegang pistol longgar, dia bisa menonjol di antara anak buah Angga yang tak terhitung jumlahnya, semuanya karena kekejamannya yang luar biasa. Di depan Gilson Lee, dia tidak bisa melakukan perlawanan sedikit pun. Dia lebih tidak menyangka Gilson Lee akan berani langsung merebut pistolnya. Luna masih mengkhawatirkan Gilson Lee, apakah dia perlu membantu Gilson Lee memohon atau tidak, namun dia juga khawatir Gilson Lee akan melibatkan dirinya, pada saat ini, dia merasa sangat bingung. Melihat Gilson Lee langsung mengambil pistol Dava dan mengarahkan pistol ke kepala Dava, tatapan matanya melihat Gilson Lee langsung tercengang. Teman-teman Luna dan Ethan sedang merasa sangat gembira, mereka hari ini menderita karena Gilson Lee, pada saat ini mereka membenci Gilson Lee, mereka berharap Gilson Lee dipukuli, asalkan adegannya jangan terlalu sadis itu sudah oke. Melihat Gilson Lee dengan mudahnya mengalahkan Dava, ekspresi wajah mereka langsung sedikit berubah. Apa? Tommy masih menunggangi Ethan dan memukulinya habis-habisan, melihat Gilson Lee mengalahkan Dava, dia dan Ethan yang berada di bawahnya juga menghentikan gerakan mereka. Bung, aku adalah anak buah Angga, orang terhebat di kota ini. Angga tidak hanya orang terhebat di kota ini, dia juga orang terkaya di kota ini, selain itu, ia juga memiliki guru Justin, Master Shaolin cabang organisasi Eagle Claw sebagai backingannya, jika kamu berani menyentuhku, takutnya kamu akan menghilang dari kota ini dalam 3 hari. Senyuman di wajah Dava menjadi kaku, dan perlahan-lahan menjadi serius.
Keringat mengucur dari dahinya ketika melihat pemuda yang tampak tidak berbahaya di depannya, langsung menekan pistol di kepalanya. Dia hanya merasa suasananya perlahan-lahan menjadi bahaya. Dia tidak percaya pemuda itu berani menembak dirinya, dia hanya takut kalau pemuda itu menjadi gila dan tiba-tiba menarik pelatuk di tangannya. Ada banyak peluru di pistol itu, namun nyawanya hanya ada satu. Apakah kamu pernah mendengar Yongqi? Mata Jilson Lee terlihat tenang. Yongqi? Apakah Yongqi? Grandmaster? Tatapan mata Dava sedikit berubah. Sebagai orang di dunia persilatan kota ini, ia otomatis pernah mendengar tentang seorang penjahat kriminal yang melarikan diri di kota ini beberapa waktu lalu. Seni bela diri penjahat kriminal yang melarikan diri ini sangat hebat, dia ingin pergi ke tempat lain dari pelabuhan kota, namun saat dia ingin melarikan diri dia ditangkap oleh seorang master tingkat dewa. Berbicara tentang ini, Yongqi dan guru mereka adalah saudara satu generasi. Dia dikalahkan olehku, aku waktu itu pernah mengatakan padanya bahwa jika dia segera memohon belas kasihan dan meminta maaf kepada istriku, maka aku akan membiarkannya tidak perlu terlalu menderita dan hanya menyerahkannya ke kepolisian. Jika dia tidak menaatiku, maka aku akan melumpuhkan kedua tangan dan kakinya. Ujar Jilson Lee. Kemudian kamu melumpuhkan kedua tangan dan kakinya, kamu bahkan tidak memberi wajah pada master tingkat dewa dan guru Shaolin ketika mereka datang, kamu master baru dari bagian kepolisian mana, ahli penyelidikan kriminal yang baru ditunjuk dari departemen provinsi. Dava tiba-tiba teringat akan sesuatu, ekspresi wajahnya melihat Jilson Lee yang tampak tidak berbahaya ini langsung berubah drastis. Katakanlah, apakah kamu mau berlutut di bawah dan membiarkanku melumpuhkan kedua kakimu, atau kamu sadar diri dan melumpuhkan kakimu sendiri? Jilson Lee langsung berjalan keluar dari kerumunan, dan duduk di sofa di ruangan itu, dia menyilangkan kakinya, dan menatap Dava dengan tenang. Jika kamu tidak patuh, itu tidak akan sesederhana hanya melumpuhkan kedua kakimu. Sejujurnya, aku sedang tidak terlalu mood hari ini, aku menginginkan nyawamu. Ujar Jilson Lee. Setelah mendengar perkataan Jilson Lee, Dava tiba-tiba menunjukkan ekspresi ingin menangis, dia langsung berlutut di depan Jilson Lee. Dia tahu bahwa dia telah menyinggung bintang bencana. Jika Tommy dan yang lainnya takut pada Dava, mereka tidak berani melawan pukulan ganas Dava. Maka, Dava ini sekarang seperti Tommy dan yang lainnya, dia merasa sangat takut pada Jilson Lee. Dia dapat memiliki status yang dia miliki saat ini, pengalamannya tentu saja tidak sedikit. Dia tahu segalanya tentang apa yang terjadi di dunia persilatan di kota ini. Bintang bencana ini, dia memiliki kepribadian yang tegas. Dia sudah mengatakan ingin melumpuhkan kedua tangan dan kaki Yongqi, maka dia benar-benar melumpuhkan kedua tangan dan kaki Yongqi. Dia tentu saja tidak ingin kedua kakinya dilumpuhkan oleh Jilson Lee, tetapi jika dia berani melawan, jangan katakan bahwa Jilson Lee ini memiliki seni bela diri yang tak tertandingi dan bisa mengalahkan master seni bela diri seperti Yongqi. Sekarang satu-satunya pistol di ruangan itu ada di tangan Jilson Lee, tembakan pertama Jilson Lee ini pasti akan diarahkan padanya, dia mungkin akan mati. Jilson Lee ini juga seorang polisi, dengar-dengar dia secara khusus dipekerjakan sebagai ahli di departemen provinsi, dan menikmati perlakuan seperti di tingkat biro. Dia juga seorang preman, hari ini, dia jatuh ke tangan Jilson Lee, dia dikendalikan olehnya. Namun, jika dia melumpuhkan kedua kakinya beju saja, maka dia sedikit merasa tidak rela. Tiba-tiba, Jilson Lee, yang duduk di seberangnya, menarik pelatuk dan menembakkan satu peluru ke lututnya. Ah! Dava kesakitan hingga menjerit keras, dia langsung terbaring dengan menutupi lututnya dan menjerit kesakitan. Para bawahannya serta para pria dan wanita di ruangan itu terkejut, mereka tidak menyangka Jilson Lee menembak dengan begitu tiba-tiba, dia begitu kejam, dan benar-benar berani menembak Dava. Dia adalah salah satu bawahan Angga, orang terhebat di kota ini, dan merupakan tangan kanannya. Aku sedang tidak mood hari ini, kamu adalah preman di kota, dan melukai temanku, sebenarnya, aku ingin membunuhmu. Tetapi setelah aku bersamanya untuk beberapa waktu, aku menyadari bahwa kepribadianku perlahan-lahan berubah. Aku awalnya berdarah dingin dan kejam, caraku juga tidak benar, kamu hanya orang biasa, jadi aku tidak akan membunuhmu. Kamu harus ingat, jangan terlalu sombong, kamu jahat, ada banyak orang di dunia ini yang lebih jahat daripadamu. Jika kakimu sudah pulih, kamu lakukan sesuatu yang baik untuk diri sendiri mengumpulkan amal. Dan karena adanya keberadaannya sehingga kamu bisa lolos dari bencana hari ini. Jilson Lee langsung mengangkat tangannya. Boom, lutut Dava satunya lagi langsung ditembus peluru. Ah! Dava terbaring di bawah dan berguling, dia langsung menangis kesakitan. Dia hanya merasa kedua kakinya sangat sakit, ketika dia bertemu dengan Jilson Lee, si bintang bencana, hatinya dipenuhi dengan keputusasaan. Bawa bos kalian pergi. Jilson Lee meletakkan tangannya di meja teh, dia mengambil sebatang rokok Yuxi dan menyalakannya.
Melihat kaki bos mereka ditembak, para bawahan Dava memegang parang dan ingin membantu Dava membalaskan dendamnya. Tetapi melihat satu-satunya pistol yang di ruangan ini ada di depan Jilson Lee, dan Jilson Lee ini menembak dengan sangat kejam, mereka berpikir sejenak, lalu mereka langsung mengangkat Dava lalu melarikan diri dari ruangan. Bagi Jilson Lee, mereka hanya semut, menembak mereka dengan pistol hanya akan membuang-buang waktu. Para pria dan wanita di ruangan ketika melihat Jilson Lee langsung mengusir mereka keluar, mereka merasakan suatu perasaan yang tidak bisa terungkapkan. Luna bahkan terus menatap Jilson Lee, perlahan-lahan ia merasakan perasaan khusus di hatinya. Dia hanya merasa bahwa meskipun pemuda di depannya terlihat lemah, namun cara yang ia gunakan cukup hebat. Ethan juga masih ditekan di bawah Tommy, dia hanya menatap Jilson Lee tanpa mengatakan apa-apa. Saat kekuatan Tommy perlahan melemah, dia berpikir sejenak dan merangkak keluar dari bawah tubuh Tommy. Dia sudah sedikit takut pada Jilson Lee, dia semakin merasa bahwa Jilson Lee bukanlah orang yang bisa disinggung, dia melirik tas kulit di atas meja teh dan berencana untuk mengambil tas kulitnya lalu pergi. Ethan, apakah kamu mau pergi sekarang? Jilson Lee tiba-tiba berbicara. Apa yang ingin kamu lakukan? Wajah Ethan menjadi pucat, dia terus menatap Jilson Lee. Aku tidak tahu apa yang terjadi di ruangan ini, aku juga tidak tahu apa yang baru saja kamu lakukan, tetapi Tommy adalah temanku, kamu tidak seharusnya berkelahi dengannya. Karena kamu berkelahi dengannya, maka aku akan berdiri di sisi temanku, hari ini aku sudah menangani Dava, jadi sekalian melakukan sesuatu kepadamu. Ujar Jilson Lee sambil menatap kaki Ethan dengan tatapan datar. Jilson Lee, apakah kamu ingin melumpuhkan kakiku? Melihat mata Jilson Lee menatap kakinya, wajah Ethan langsung menjadi tidak enak dipandang. Bab 53 Angga. Jilson Lee memang memiliki rencana untuk melumpuhkan kedua kaki Ethan, karena semua yang terjadi hari ini disebabkan oleh Ethan. Dan karena Ethan yang membawa temannya untuk terus memprovokasinya sehingga membuat moodnya selalu tidak bagus. Dia masih mengatakan hal yang sama, jika ada seseorang yang berani memperlakukannya seperti itu di luar negeri, maka orang itu pasti sudah diseret keluar dan ditembak mati oleh anak buahnya. Sobat, kamu memperlakukanku demikian, aku merasa sangat tersentuh. Tommy tahu bahwa Jilson Lee kaya dan dia juga sudah melihat kemampuan Jilson Lee. Dia bahkan membuat anak buah Angga, orang hebat di kota ini, dipukul hingga melarikan diri. Melihat Jilson Lee begitu baik padanya, dia langsung tersentuh hingga mau menangis. Dia adalah orang yang belak-belakan, jika ada yang memperlakukannya dengan baik, maka dia bersedia memberikan semua yang dia miliki untuk membalas orang itu. Bagaimana dia dan Fendi bisa saling kenal? Saat mereka melakukan pelatihan militer di SMA, karena tubuhnya yang gemuk, dia terjatuh ketika berlari, dan membuat tangan dan lututnya berdarah. Semua orang menertawakannya saat itu, hanya Fendi yang diam-diam peduli padanya dan menemaninya ke ruang pengisian air untuk mencuci tangan dan lututnya. Sejak saat itu, dia menganggap Fendi sebagai sahabatnya. Tidak peduli siapa yang menindas Fendi, dia akan mencoba yang terbaik untuk melindungi Fendi. Bahkan jika kamu memukul anjing, kamu juga harus melihat pemiliknya, kamu menyentuh anak buahku, aku tentu saja tidak akan mengampunimu. Jilson Lee menatap Ethan dengan tenang. Setelah mendengar perkataan Jilson Lee, kedua mata Tommy langsung segera menjadi hitam. Ethan tidak berbicara, wajahnya sangat tidak enak dipandang, ada ketegangan yang tidak bisa diungkapkan di hatinya. Luna dan semua orang menahan napas, mereka mencemaskan Ethan. Jilson Lee belum tahu bahwa Ethan tadi mengkhianatinya, jika dia mengetahuinya, takutnya tidak tahu akan seberapa kejamnya dia pada Ethan. 5 menit kemudian, Jilson Lee tiba-tiba mendesah pelan. Lupakan saja, aku akan mengampunimu hari ini. Dia berjalan menuju Tommy yang terluka, dia melihat memar pada tubuh Tommy karena dipukuli dan merasa sedikit kasihan padanya. Meskipun Tommy memiliki lebih banyak kebiasaan buruk, namun kesetiaannya jauh lebih baik daripada ajudan sebelumnya, dia adalah sahabatnya. Dia tidak tahu apa yang tadi terjadi di ruangan ini, tetapi Dava dan yang lainnya memukulnya, dan luka-luka pada Tommy seharusnya berkaitan dengannya. Jilson Lee seperti tidak melihat Ethan lagi, dia langsung membawa Tommy pergi dari tempat hiburan malam. Kak Jilson, jika kamu tadi melumpuhkan Ethan, kamu sedikit kejam. Tetapi Ethan itu sangat menjengkelkan, apakah kamu tahu apa yang terjadi di ruangan tadi? Brengsek, Dava itu tidak mengenalmu, begitu dia masuk dia langsung menyuruh kami untuk mencarimu. Kami semua tidak mengatakan apa-apa, hanya Ethan yang berdiri dan langsung mengkhianatimu, dia membencimu dan dia merebut Luna, dia ingin menggunakan Dava untuk memberimu pelajaran. Orang ini sangat jahat, sayang sekali melepaskannya begitu saja, paling tidak menamparnya atau menendangnya beberapa kali. Di dalam mobil, Tommy hanya merasa tubuhnya dipukuli oleh anak buah Dava hingga sangat sakit, terutama bekas luka yang dipukul dengan bagian belakang parang.
Dia sudah memukul Ethan, tetapi dia masih merasa tidak puas, dia mengeluh kepada Jilson Lee dengan suara keras. Setelah mendengar perkataan Tommy, Jilson Lee hanya tersenyum ringan. Apa yang terjadi di ruangan itu, meskipun dia tidak melihatnya, namun dia sudah menebaknya sedikit banyak. Jika itu dulu, orang kecil seperti Ethan berani membuat masalah dengannya, maka dia pasti tidak akan melepaskannya. Tetapi sekarang dia telah perlahan-lahan berubah, hatinya berangsur-angsur melunak dibuat oleh Monica dan Angel, semakin lama dia tinggal bersama mereka, semakin dia merasa bahwa semuanya yang ia miliki sekarang begitu berharga. Dia sendiri sebenarnya bukan penjahat, dia selalu baik sebelum ia berusia 18 tahun. Setelah mengalami bencana dalam hidupnya, dia sudah perlahan-lahan kembali ke sifat aslinya. Meskipun Ethan jahat, namun dia adalah orang kecil. Dia tidak seperti Yongki, Tuan Muda Sony dan Dava, orang yang bisa membahayakan masyarakat ini. Orang kecil seperti dia tidak perlu terlalu dipedulikan, dia juga menjadi seperti itu untuk melindungi gadis yang ia sukai. Selama dia tahu bahwa dia tidak akan bersaing memperebutkan Luna dengannya, dia akan menyadari kesalahannya secara perlahan. Kelak jangan janjian dengan Ethan dan Luna lagi, aku tidak tertarik pada Luna, kamu juga jangan membiarkan aku melihat teman-temannya lagi. Ujar Jilson Lee setelah berpikir sejenak. Oke, aku hari ini pamernya juga sudah cukup, kamu tidak menyukai mereka, maka kelak aku tidak akan janjian dengan mereka lagi. Hanya saja dipukuli orang cukup menyebalkan, hasil pamer tidak terlalu baik, sepertinya pusat perhatianku semuanya direbut olehmu. Tommy mengerutkan kening dan bergumam. Haha, melihat Tommy mengerutkan kening dan terlihat lucu, Jilson Lee mengendarai mobil sambil tertawa di tempat. Jadi, kamu harus berlatih seni bela diri, bakatmu lumayan, selama kamu bisa menjadi master tingkat dewa sepertiku, maka kamu pasti tidak akan ditindas orang lain. Setelah tertawa, Jilson Lee berkata dengan tak berdaya. Berlatih seni bela diri? Tanya Tommy. Itu benar, kamu harus berlatih seni bela diri. Jilson Lee mengendarai mobil menuju ke klub seni bela diri. Ketika Tommy dan Jilson Lee kembali ke klub seni bela diri, Tommy merasa bahwa tatapan mata Jilson Lee ketika melihatnya tampak aneh. Tatapan mata Jilson Lee yang biasanya tenang, memunculkan banyak emosi, dia selalu tampak memiliki sesuatu yang membuatnya khawatir. Pada saat ini, tatapan mata Jilson Lee ketika menatap matanya berangsur-angsur terlihat serius, sangat galak, dan sedikit menakutkan. Ada apa? Kenapa kamu melihatku dengan tatapan mata seperti itu? Tommy menatapnya dengan terkejut, entah kenapa dia menjadi gelisah. Hehe, ketika di tempat hiburan malam tadi, kamu menggunakan uang aku untuk berlaga di depan gadis-gadis, perasaan pamer menjadi orang kaya di depan gadis-gadis menyenangkan bukan? Jilson Lee tersenyum, senyumannya terlihat jahat. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa aku menggunakan uangmu untuk pamer di depan gadis-gadis? Tanya Tommy. Kamu tidak bisa membohongiku, karena ketika aku mengalahkan Dava, mereka menatapku dengan tatapan ketakutan. Tetapi ketika mereka melihatmu, tatapan mata mereka malah penuh dengan rasa hormat. Sangat jelas, di mata mereka, kamu adalah orang kaya yang berbinar. Dan di mata mereka, aku hanyalah seseorang yang hanya bisa berkelahi namun tidak punya uang. Jilson Lee berkata dengan dingin. Kak Jilson, aku selalu ingin membenarkanmu, aku memberitahu mereka bahwa kamu adalah orang kaya yang sebenarnya. Tetapi perasaan ditatap dengan tatapan mata dikagumi sangat menyenangkan, jika aku tidak pamer, aku tidak tahan. Ujar Tommy. Tidak perlu basa-basi lagi, aku tidak keberatan. Karena kamu sangat menyukai perasaan dikagumi, maka aku bersedia mengubahmu menjadi orang kaya sebenarnya dan menjadi master, membuat mereka benar-benar mengagumimu. Hanya saja, kamu harus melakukan sejumlah pengorbanan. Untuk menjadi master yang sebenarnya, kamu harus memiliki kekuatan dan energi internal. Fleksibilitas tubuhmu terlalu buruk, tubuhmu terlalu kaku, banyak gerakan tidak dapat dilakukan. Jadi aku akan membantumu membuka tulangmu dan memberikanmu tulang baru, mengubahmu dari orang biasa menjadi master secara bertahap. Jilson Lee tiba-tiba meraih tangan kanan Tommy, membalikkan tubuhnya dengan lembut, dan terdengar suara tulang, dia memutar lengan Tommy ke atas. Ah! Tommy hanya merasa tangan kanannya hampir patah dan dia meraung kesakitan. Tanpa berbicara, Jilson Lee segera meraih tangan kiri Tommy dan memutarnya dengan ringan, dia memutar seluruh lengannya ke atas. Ah! Tommy langsung berkeringat karena kesakitan, dia berteriak seperti babi. Seni bela diri adalah seni bela diri membutuhkan kekuatan internalku sekarang terlalu kuat, sarafmu tidak dapat menerima kekuatan internalku, aku akan membantumu membuka tulang terlebih dahulu, dan membiarkanmu memiliki tulang baru, setelah tulangmu lunak seperti tulang anak kecil, dan mempelajari beberapa seni bela diri dasar, aku akan membantumu membeli obat mujarab yang baik di black market China, menggunakan obat mujarab itu untuk membantumu menghasilkan kekuatan internal.
Dan jika kamu ingin menjadi master yang tak terkalahkan, kamu juga harus sedikit menderita, mencobalah untuk menahannya. Gilson Lee meletakkan kakinya di kaki Tommy lagi dan langsung melemparkan Tommy ke bawah. Dia langsung menendang dada Tommy, dan Tommy langsung meluncur ke dinding. Gilson Lee bergegas duduk di depan Tommy, meletakkan kedua kakinya di pergelangan kaki Tommy, dan mendorongnya dengan keras, kedua kaki Tommy langsung menjadi lurus. Terdengar suara celana sobek, celana kain Tommy langsung membuat lubang besar. Ah! Di larut malam, terdengar jeritan kesakitan dari klub seni bela diri Gilson Lee dan Tommy. Kak Angga, kita telah meremehkan kekuatan Gilson Lee. Gilson Lee itu adalah master di kepolisian yang mengalahkan Yongki. Lebih baik lupakan saja, kita bukan lawannya. Di sebuah klub seni bela diri yang besar, Dava terbaring di tandu dengan wajah pucat, dia menatap pemuda yang memakai setelan jas dan sepatu kulit di depannya. Guru, Gilson Lee ini adalah orang yang hebat. Pemuda itu tersenyum dan perlahan-lahan berbalik untuk melihat seorang pria tua di belakangnya. Dia adalah orang terhebat di kota ini, Angga. Sangat nakal. Ketika pria tua itu mengerutkan keningnya, pemuda yang kekar itu menunjukkan giginya yang putih. Bab 54 membahas trik menggoda wanita. Malam ini, Tommy disiksa oleh Gilson Lee hingga cukup kasihan. Semua tulang di tubuhnya dibuka oleh Gilson Lee secara paksa, dan dia mengerang kesakitan di tempat tidur, dia tidak bisa tidur sama sekali. Gilson Lee duduk di meja sambil menulis buku rahasia seni bela diri dengan serius, dia menempatkan buku rahasia seni bela diri di tubuh Tommy, aku sekarang mau pulang, kamu beristirahatlah dengan baik di klub seni bela diri. Buku ini berisi tentang pengalaman yang aku dapatkan setelah mengalahkan seorang murid yang telah ditinggalkan oleh faksi Wudang ketika aku berada di luar negeri. Kamu baca dan latih diri dengan baik, aku akan datang melihat hasilnya 3 hari kemudian. Kamu seharusnya mengenalku, aku Gilson Lee, tidak akan pernah melawak dengan orang ketika melakukan sesuatu hal yang serius, ini adalah hal yang serius, jika 3 hari kemudian aku tidak dapat melihat hasil kamu melatih seni bela diri, kamu tahu apa konsekuensinya. Ketika Gilson Lee pergi, Tommy masih mengerang kesakitan di tempat tidur. Dia tahu bahwa tidak ada hal baik datang secara tiba-tiba. Dia mengenal Gilson Lee dan menjadi kaya dalam semalam. Tetapi pengorbanan yang ditukar untuk itu juga sangat besar, ia harus menjadi ajudan ideal Gilson Lee dalam waktu singkat. Dan sebelum menjadi ajudan Gilson Lee, dia tidak tahu berapa banyak kerja keras dan siksaan yang harus dideritanya. Dia memaksakan diri menahan rasa sakit di tubuhnya, ia mengambil buku rahasia seni bela diri yang ditinggalkan oleh Gilson Lee, dan matanya perlahan melebar. Itu ternyata rahasia legendaris faksi Wudang, Tai Chi. Tommy suka mengendarai mobil mewah Gilson Lee untuk pamer, ketika Gilson Lee pergi, ia langsung meninggalkan mobil mewah Maybach yang diberikan Stella kepada Tommy. Sedangkan dia masih mengendarai truk pikapnya, dan langsung kembali ke rumahnya dan Monica. Ketika dia sampai di rumah, dia merasa sedikit gugup. Sebelumnya dia sengaja membuat Luna membencinya, dia mengatakan banyak perkataan membual di restoran lobster, semua perkataan membual itu didengar oleh Monica. Monica adalah istrinya, setelah melihat Monica dia sangat ketakutan hingga dia tidak berani pulang selama 1 hari. Tidak tahu dia sekarang pulang, apakah kemarahan Monica sudah menghilang atau belum. Monica tidak di rumah, dia sudah mengantarkan Angel ke sekolah dan pergi ke kantor polisi untuk bekerja. Melihat tidak ada orang di rumah, Gilson Lee merasa lega. Setelah mandi di rumah, ia bergegas melakukan pekerjaan rumah, ia berharap bisa membersihkan rumah hingga bersih sebelum Monica kembali ke rumah, dan memperlihatkannya pada Monica. Seperti sebelumnya, dia melihat ada pakaian dalam Monica di rumah, dia selalu memiliki perasaan yang aneh dan malu. Tetapi baginya yang selalu lajang, pakaian kecil itu sangat menarik. Saat merapikan rumah, matanya selalu menatap pakaian kecil itu secara tidak sengaja. Dia berpikir itu cukup murni, semuanya berwarna putih bersih. Dia sudah dewasa, dia perlahan-lahan berharap bisa menyentuh Monica. Dia dan Monica sebelumnya sudah memiliki kesepakatan 2 minggu, jika dia berperilaku baik dalam 2 minggu ini, Monica akan membiarkannya menyentuhnya. Tidak tahu malam ini apakah dia memiliki kesempatan untuk menyentuh Monica atau tidak. Di sore hari, dia sedikit kelelahan setelah merapikan rumah, lalu dia berbaring di kamarnya dan tertidur. Tidak tahu berapa lama dia tidur, ketika dia membuka matanya lagi, hari sudah gelap, terdengar suara Angel berbicara dengan suara keras di rumah, Bu, kakek sepertinya sedikit merindukan Fendi. Hari ini, ketika aku sedang makan di rumah kakek, dia menanyakan Fendi kepadaku beberapa kali. Kakek juga bertanya kepadaku apakah ibu dan Fendi bertengkar. Apakah mereka sudah pulang? Monica membawa Angel ke rumah ibunya untuk makan malam di sana.
Gilson Lee yang berbaring di tempat tidur membuka matanya dan ingin keluar untuk melihat, tetapi karena kesalahpahaman di restoran sebelumnya, dia sedikit takut untuk keluar. Dia hanya mendengar suara Angel di rumah, Monica kadang-kadang hanya mengucapkan beberapa kata. Perlahan-lahan, dia merasa ingin buang air kecil, dan keinginan buang air kecil datang dengan cepat, itu membuatnya merasa tidak tahan. Tidak tahu mengapa dia kuat dan agresif ketika dia berada di luar negeri, bahkan para senior parlemen internasional juga dipandang rendah olehnya, tetapi dia malah takut dengan istrinya, Monica, yang sangat dingin dan dia berperilaku seperti anak kecil di depannya. Aku adalah ketua dari 4 prajurit utama, aku seharusnya memakai seragam marsekal yang seharusnya dipakai jenderal, namun karena aku masih muda, menggunakan gelar jenderal membuatku terlihat tua, jadi aku memakai gelar mayor jenderal. Aku memimpin 30.000 tentara dan tidak pernah takut menghadapi senjata dan peluru saat melawan musuh, bagaimana aku bisa takut pada nona muda keluarga kaya ini? Gilson Lee tidak dapat tahan lagi, dia langsung melompat dari tempat tidur, dia bergegas berlari keluar dari kamarnya dan memasuki toilet. Setelah dia buang air kecil, dia merasa sangat lega. Dia berjalan keluar dari toilet, dan sengaja berpura-pura tidak sengaja melirik Monica dan Angel yang ada di ruang tamu. Dia hanya meliriknya sekali, namun hatinya langsung berdegup kencang. Pada saat ini, Monica sedang duduk di sofa dengan mengenakan seragam polisi yang heroik, Angel berdiri di sisi pangkuannya dan dia melihatnya dengan terkejut. Monica hari ini sangat cantik, wajahnya yang cantik bersinar, namun tatapan matanya ketika melihat dirinya sangat dingin, dan ada sedikit senyuman aneh di bibirnya. Sudah pulang, Gilson Lee menahan rasa tegang di hatinya dan tersenyum. Dia menyapa mereka seperti orang yang akrab, kemudian kembali ke kamarnya. Berpura-pura. Monica yang duduk di sofa, sedikit mengangkat alis cantiknya, api kemarahan perlahan-lahan muncul dari lubuk hatinya. Meskipun Gilson Lee ini memiliki seni bela diri yang tak terkalahkan dan memiliki kekayaan yang sangat besar, tetapi kepribadiannya masih sangat sembrono seperti dulu dan sangat tidak tahu malu. Tidak peduli apakah Gilson Lee tidak bersalah atau tidak, dan apakah dia memiliki hubungan dengan gadis di restoran 2 hari lalu atau tidak, ia melihatnya berkencan dengan gadis lain, apakah dia tidak tahu harus menjelaskannya. Angel, kamu menonton TV sebentar, aku punya sesuatu untuk dikatakan pada Fendi. Monica perlahan-lahan berdiri dari sofa, matanya berubah menjadi semakin dingin. Seharusnya akan baik-baik saja bukan? Gilson Lee berjalan kembali ke kamar dan menutup pintu, dia merasa lega. Dia berpikir dalam hati, tadi dia menyapa Monica, namun Monica tidak mengatakan apa-apa, dia juga menatapnya dengan ekspresi dan senyuman yang aneh. Monica ini berkepribadian dingin dan tidak suka bicara, dia setiap hari sibuk di kantor polisi, mungkin dia akan melupakan kencannya dengan gadis itu dalam beberapa hari. Pada saat itu, dia akan membeli seikat bunga, kemudian melakukan sesuatu untuk membuat Monica tersentuh. Mungkin dengan demikian, dia bisa menyentuh Monica. Itu sangat indah. Tiba-tiba, pintu di belakangnya didorong terbuka dengan keras, dia masih bersandar di pintu, ketika pintu didorong dengan cara demikian, tubuhnya terhuyung ke depan tanpa sadar. Monica tidak tahu bahwa dia sedang bersandar di pintu, lampu di kamarnya tidak dinyalakan, bagian dalamnya sangat gelap, Monica langsung berjalan lurus ke depan dan menabrak dada Gilson Lee. Gilson Lee, kejadian 2 hari yang lalu di restoran Lobster, apakah kamu pikir aku sudah melupakannya begitu saja? Meskipun aku tidak menyukaimu, tetapi kita adalah suami istri, kamu berkencan dengan gadis lain, apakah kamu tidak mau menjelaskannya? Ketika Monica berkata dengan saksama, dan berjalan maju sambil berbicara, dia langsung dipeluk erat oleh Gilson Lee di depannya seketika. Gilson Lee tidak menyangka dia akan menabrak dadanya, dia sedikit tertegun, dia berpikir sejenak dan segera memeluk tubuh lembutnya dengan erat. Kain seragam polisi di tubuhnya membuatnya merasa nyaman, tubuhnya yang lembut dan halus begitu dipeluk menimbulkan gairah. Dan aroma tubuhnya yang ringan, rambut panjangnya yang lembut mengeluarkan aroma wangi, itu semua sangat menggoda hati Gilson Lee. Gilson Lee memeluk tubuh Monica dengan erat, dia berpikir sejenak lalu bersandar dengan lembut di bahunya dan berkata dengan nada lembut, istriku, apa yang terjadi padaku dan gadis lain, aku tidak akan menjelaskannya, aku hanya tahu bahwa wanita yang aku cintai hanya kamu seorang. Monica yang dipeluk erat dalam pelukan Gilson Lee, mata indahnya perlahan-lahan melebar. Dia adalah tuan muda kedua dari grup finansial super dan salah satu putra dari 4 keluarga besar Wulin, dia adalah ketua prajurit luar negeri. Dia pernah mengalami semua kemuliaan dan kejayaan. Semakin banyak yang dia alami, dia semakin tahu segala yang ia miliki sekarang berharga. Baginya, hal yang paling berharga di dunia ini tidak lebih dari pelukan Monica. Dia menyukai rumah ini, baginya, istana yang mewah dan megah tidak akan sebaik rumahnya dengan Monica yang hangat. Bab 55 Gilson Lee dan Fendi.
Monica sangat ingin marah dan memberi pelajaran kepada suaminya yang lebih muda 2 tahun darinya ini. Tetapi pada saat Gilson Lee memeluk dirinya dengan lembut, dia hanya merasakan perasaan yang aneh di hatinya, dan kemarahannya tiba-tiba mereda setengah. Bahkan, dia lupa mengapa dia marah. Mengapa dia marah? Apakah karena pria ini jelas sudah menikahinya, namun masih menggoda gadis lain, ingin menjadi gigolo keluarga kaya lainnya, dan tidak setia pada pernikahannya? Atau, karena pria ini setiap hari mengatakan bahwa dia menyukai dirinya, sudah bertekad ingin menyentuhnya, dan dia bahkan telah menetapkan tenggat waktu dengan dirinya, dalam 2 hari terakhir, dia harus berperilaku baik agar bisa menyentuhnya, tetapi tiba-tiba dia memperlakukan gadis lain dengan baik, setelah dia melihatnya dia marah. Atau mungkin dia perlahan-lahan memiliki perasaan pada pria ini, ketika dia melihatnya tiba-tiba bersama gadis lain, dia merasa cemburu. Lalu, kapan dia memiliki perasaan pada pria ini? Setelah pria ini menghilang dan kembali, sikapnya padanya dan Angel perlahan-lahan menjadi lebih dewasa, kepribadiannya menjadi lebih berani, saat berbicara kadang-kadang agak lucu, meskipun mereka masih bertengkar, tapi ketika bertengkar mereka akan memiliki perasaan yang dekat, sehingga ia sedikit demi sedikit jatuh cinta pada pria ini. Atau karena pria ini selalu dingin dan sinis di hadapan orang lain, namun dia selalu bersikap rendah hati padanya, dan dia tiba-tiba mengeluarkan kekuatannya yang luar biasa, membuat musuh-musuhnya tercengang, ketika dia melihatnya ada suatu perasaan yang tak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Ketika dia berada di pelabuhan, dia mengalahkan si pembajak laut, Yongki, dan menyelamatkan dirinya dari bahaya. Ketika dia memeluknya dengan lembut dan membawanya kembali ke rumah, dia perlahan-lahan jatuh cinta padanya. Pria yang dia sukai tidak perlu memiliki uang, tidak perlu memiliki kekuatan, serta tidak perlu tampan, tetapi dia harus berani dan memiliki integritas. Sejak pria ini menghilang kemudian kembali, ia perlahan-lahan menjadi suami yang ideal baginya. Monica, aku sangat mencintaimu. Jika aku seorang raja, maka kamu adalah ratuku. Gilson Lee merasakan kelembutan Monica dengan saksama, dia tiba-tiba meletakkan tangannya yang besar di pinggangnya yang ramping, dan menggosoknya dengan lembut. Tanda seru. Monica hanya merasakan perasaan yang aneh, dia memelototkan sepasang matanya yang indah menjadi lebih besar, tiba-tiba dia mencoba melepaskan diri dari pelukan Gilson Lee, dan mencoba mendorong Gilson Lee. Kemudian dia bergegas menyalakan lampu kamar, wajahnya yang putih pada saat ini berubah menjadi memerah, dan matanya yang dingin menatapnya dengan panik. Kenapa? Gilson Lee sedikit terkejut. Kamu sengaja menyentuhku. Monica memaksakan diri menahan perasaan malu dan menatapnya dengan tatapan mata dingin. Oh, ternyata begitu. Gilson Lee tampak seperti pria sukses yang dewasa, dia mengenakan kemeja putih, dan langsung duduk di depan meja kerja di kamar tidur. Dia mengambil bolpoin dan memutarnya, dia menatap Monica sambil tersenyum dan berkata, kamu adalah istriku, dan aku adalah suamimu. Kita sudah menikah dan akan tetap bersama seumur hidup. Aku menyentuh istriku sendiri, bukankah itu hal yang normal? Setelah selesai mengatakannya, Gilson Lee duduk di meja dan terus memutar bolpoin di tangannya, dia tersenyum. Di bawah cahaya, wajahnya terlihat sedikit pucat, tetapi tatapan matanya begitu tegas. Rambut pendeknya membuatnya terlihat sangat spirit dan penuh dengan aura gentleman, itu membuat orang lain merasakan perasaan yang sulit dijelaskan dan ingin bergantung padanya. Kamu jangan sok ganteng, sebenarnya kenapa kamu ingin menjadi gigolo? Obrolan kalian di restoran aku telah mendengar semuanya. Monica terpesona oleh penampilan tampan Gilson Lee selama 2 detik, kemudian tatapan matanya kembali menjadi dingin, dia menggigit bibirnya dan menatap Gilson Lee dengan marah. Gilson Lee hanya tampan selama 3 detik, melihat Monica masih tidak ada habis-habisnya, dia langsung menjelaskannya kepada Monica tanpa daya, istriku, apakah kamu tidak tahu orang seperti apa aku ini? Kita telah bersama untuk waktu yang lama, bagaimana aku mendapatkan uang apakah kamu tidak tahu? Aku memiliki kekayaan 190 miliar lebih, hampir 200 miliar, orang yang kaya sepertiku, apakah perlu menjadi gigolo wanita kaya? Itu karena Tommy, dia adalah teman baikku, dia pikir aku tidak punya uang dan memperkenalkanku kepada gadis kaya. Aku tidak punya pilihan selain mengatakan perkataan membual di restoran waktu itu, aku sengaja ingin membuat gadis itu marah dan pergi. Wanita yang mengirimiku mobil mewah itu adalah adik sepupumu, Stella. Dia waktu itu pikir aku bercanda dengannya, jadi dia berpura-pura mengobrol denganku dengan nada bicara manja. Itu benar-benar dia, jika kamu tidak percaya kamu dapat menelepon dan bertanya padanya. Gadis itu, aku memintanya untuk membantuku menjelaskannya, namun dia tidak mengatakannya padamu. Istriku, aku benar-benar sangat menyukaimu. Dulu, Gilson Lee dapat memanggil wanita cantik yang ia sukai sesuai keinginannya. Sekarang dia ingin stabil, dia menyukai Monica, seorang gadis yang memiliki integritas dan baik hati, tetapi dia tidak menyangka bahwa mengejarnya akan lebih berat daripada mengejar nona muda kaya top di dunia.
Apakah semua yang kamu katakan itu benar? Monica sedikit mengernyit, matanya yang dingin perlahan-lahan terlihat sedikit bimbang. Aku Gilson Lee, tidak pernah berbohong. Gilson Lee menatap Monica dengan serius. Setelah mendengar perkataan Gilson Lee, Monica perlahan-lahan menjadi meragu. Dia pernah melihat seperti apa Gilson Lee ketika melumpuhkan Yongqi. Pada saat itu, Gilson Lee tampak sangat galak. Dia mengatakan ingin melumpuhkan kedua tangan dan kaki Yongqi. Akhirnya dia benar-benar melumpuhkan kedua tangan dan kaki Yongqi. Dia tidak sungkan padanya yang sebagai master tingkat dewa. Pada saat itu, Gilson Lee sangat menakutkan, seolah-olah dia telah berubah menjadi orang lain. Tetapi apa yang ia katakan seharusnya benar, dia tidak seperti seorang pembohong. Dan dia juga percaya bahwa Gilson Lee tidak memiliki hubungan apa-apa dengan gadis itu. Pada saat itu, Gilson Lee di restoran berperilaku terlalu sembrono, gadis manapun tidak akan menyukai orang seperti itu. Tetapi kenapa dia tetap saja marah? Apakah dia benar-benar sedikit menyukai Gilson Lee, karena Gilson Lee bersama gadis lain jadi dia cemburu? Istriku, apakah ini menunjukkan rasa cintamu kepadaku? Kamu cemburu. Gilson Lee tiba-tiba muncul di samping Monica, dia menatap Monica sambil tersenyum. Dia tidak tahu kapan Gilson Lee berjalan mendekatinya, dia terkejut ketika melihat Gilson Lee tiba-tiba muncul. Tubuhnya agak mengarah ke belakang, dan pinggangnya langsung segera dipeluk oleh Gilson Lee. Ternyata kamu juga menyukaiku. Periode 2 minggu terlalu lama, lebih baik dimajukan saja sebagai hadiah untukku di muka. Gilson Lee menatapnya sambil menyeringai. Apa yang ingin kamu lakukan? Tatapan mata Monica berwaspada dan jantungnya berdebar kencang. Kamu adalah istriku, dan aku adalah suamimu, aku ingin seperti saat pertama kali kita di rumah sakit. Gilson Lee perlahan-lahan mendekati tubuh Monica, ketika Monica melangkah mundur, dia tiba-tiba menutup pintu kamar. Hari ini adalah kedua kalinya Gilson Lee mendekati Monica. Dari penampilan, Monica jelas merupakan wanita yang menarik, ia menyukai kepribadian Monica yang baik dan memiliki integritas, dia juga menyukai tubuhnya. Di ruang tamu, Angel menonton TV dengan tenang, dia tidak tahu apa yang dilakukan dua orang dewasa di kamar. Di sisi lain, seorang pria muda yang persis mirip dengan Gilson Lee mengenakan seragam marshal menatap para panglima perang dari seluruh dunia di ruang konferensi. Gilson Lee, kamu ternyata tidak mati. Sekarang aku akan memberimu dua pilihan, pertama, bekerja sama dengan kami. Kedua, kami, semua panglima perang akan mengepungmu dan memusnahkan pasukan Teanokobemu. Winnie mengenakan setelan marshal, dan duduk dengan seorang gadis polos, ketika dia menatap Gilson Lee ada cahaya dingin melintas di matanya. Gilson Lee ini adalah Fendi, dia ingin melarikan diri dari rumah dan sukses di luar negeri, dia ingin membuat semua orang yang merendahkannya menyesal akan itu, tetapi dia tidak menyangka ketika dia naik kapal laut dan berada di pertengahan perjalanan, tiba-tiba dua kapal perang menghentikan mereka, dan sekelompok besar tentara mengatakan bahwa dia adalah bos mereka. 30.000 tentara di bawah kepemimpinan Gilson Lee tidak musnah semua, ada sekelompok kecil anak buahnya yang selamat, mereka menemukan Fendi di tengah laut dan bersikeras ingin dia menjadi bos mereka, bahkan jika dia tidak mengakuinya itu juga tidak mungkin. Dan sekarang, Fendi telah memainkan banyak nona muda keluarga kaya dengan menyamar menjadi Gilson Lee, semua keinginannya dulu yang bahkan bermimpi pun dia tidak berani, semuanya telah terwujud. Gilson Lee, sejak kamu bangkit dalam beberapa tahun terakhir ini, kamu telah merusak banyak rencana kami. Tahun lalu, kamu menghancurkan 500 ton narkoba kamu. 2 tahun yang lalu, kami merampok barang antik senilai 40 triliun. Tahun ini, kamu juga merampok 3 salinan dokumen tentang senjata rahasia kami. Aku hanya ingin mengatakan, apakah kamu bersedia bekerja sama dengan kami? Jika kamu tidak mau bekerja sama, bahkan jika kamu memiliki seni bela diri yang tak terkalahkan, kami juga tidak keberatan bergabung untuk menyerangmu lagi. Winnie menatap Gilson Lee sambil tersenyum. Aku setuju. Fendi tiba-tiba berkata. Apa? Winnie, Benny, Ferry, dan panglima perang di ruang konferensi terkejut. Kak Gilson, para bawahan Gilson Lee menatapnya dengan terkejut. Bisa bekerja sama dan menghasilkan uang, bukankah itu hal yang baik? Kalian semua begitu kuat dan bersedia bekerja denganku untuk menghasilkan uang, mengapa aku tidak mau bekerja sama dengan kalian? Aku setuju, apapun yang dikatakan para bos sekalian, aku Fendi akan menjadi orang pertama, tidak, aku Gilson Lee adalah orang pertama yang mendukung kalian. Hadirin sekalian, suatu kehormatan bisa mengenal kalian, aku harap kita dapat bekerja bersama dan kaya bersama. Ekspresi wajah Fendi sangat sembrono, dia mengambil cerutu kuba di depannya dan dengan cepat berjalan ke depan para panglima perang, dia memasukkannya ke mulut mereka dan menyalakannya dengan hati-hati.
Pertarungan sebelumnya di laut, meskipun Jilsen Li terluka parah, tetapi para panglima perang ini juga telah merugi banyak. Bawahan para panglima perang ini yang tewas dalam pertempuran tak terhitung jumlahnya, mereka merugi 300 lebih master. Mereka awalnya berpikir hari ini mereka ingin bernegosiasi dengan Jilsen Li, dan pertarungan besar akan tidak terhindarkan. Mereka telah berencana bertarung habis-habisan dengan Jilsen Li. Tetapi tidak disangka Jilsen Li setuju untuk bekerja sama dengan mereka dengan begitu gembira, dan dengan sangat sembrononya menyalakan rokok untuk mereka. Melihat Jilsen Li yang dulunya keras kepala dan memiliki integritas menjadi seperti sekarang ini, semua panglima perang sedikit tercengang.